Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan pangkalan nuklir Rusia dalam siaga tinggi dalam menghadapi rentetan sanksi Barat atas perangnya di Ukraina. Putin mengatakan bahwa aliansi militer NATO telah membuat pernyataan agresif sambil menjatuhkan sanksi keuangan yang keras terhadap Rusia maupun dirinya sendiri. Pada pertemuan dengan para pejabat tinggi yang muncul dalam siaran televisi Rusia, Putin memerintahkan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Umum Militer untuk menempatkan pasukan bersenjata nuklir dalam rezim khusus tugas tempur. Perintah tersebut menimbulkan ancaman bahwa ketegangan dapat mengarah pada penggunaan senjata nuklir. Ini tentu eskalasi. Latihan nuklir terakhir terjadi pada tanggal 19 Februari ketika Putin menggelar latihan yang sangat besar di seluruh Rusia untuk menguji program nuklir negara itu dan kesiapannya, kata koresponden Al Jazeera Moskow, Dorsa Jabari. Kremlin mengatakan telah berhasil meluncurkan uji coba rudal hipersonik dan jelajah di target laut dan darat. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, sekutu Putin, juga mengawasi latihan militer tersebut. Amerika Serikat menanggapi pengumuman Putin dengan menuduh pemimpin Rusia itu mengarang ancaman untuk membenarkan agresi lebih lanjut. Ini adalah pola yang kami lihat dari Presiden Putin selama konflik ini, yang membuat ancaman yang tidak ada untuk membenarkan agresi lebih lanjut, kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki di ABC. Duta Besar Amerika untuk PBB Linda Thomas Greenfield mengecam keras langkah Putin. Itu berarti Presiden Putin terus meningkatkan perang ini dengan cara yang sama sekali tidak dapat diterima, kata Thomas Greenfield dalam sebuah wawancara di CBS. Miro Pophadze, seorang analis di Institut Penelitian Kebijakan Luar Negeri, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pengumuman Putin dimaksudkan agar dianggap sebagai ancaman oleh Eropa. Tujuannya adalah untuk memecah Uni Eropa dan melemahkan dukungan blok itu untuk Ukraina, kata Pophadze. Di tengah perkembangan yang mengkhawatirkan, kantor kepresidenan Ukraina mengatakan sebuah delegasi akan bertemu dengan pejabat Rusia di dekat perbatasan Belarusia. Moskow telah menghadapi kecaman internasional sejak meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina pada hari Kamis. Pasukan Rusia telah menghadapi perlawanan yang gigih ketika mencoba memasuki kota-kota besar Ukraina, ketika orang-orang Ukraina secara sukarela membantu mempertahankan negara, mengambil senjata yang didistribusikan oleh pihak berwenang dan mempersiapkan bom api untuk melawan pasukan Rusia. Putin telah mengklaim Barat gagal untuk menganggap serius masalah keamanan Rusia tentang NATO, aliansi militer Barat yang dicita-citakan Ukraina untuk bergabung. Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg pada hari Jumat mengumumkan bahwa aliansi itu mengerahkan ribuan pasukan siap tempur ke tetangga Ukraina, serta terus mengirim senjata ke Ukraina termasuk pertahanan udara setelah serangan Rusia. Stoltenberg menambahkan bahwa sekutu NATO dan Uni Eropa telah memberlakukan sanksi yang signifikan dan mitra lain di seluruh dunia telah mengikutinya. Kami harus siap untuk berbuat lebih banyak. Bahkan jika itu berarti kita harus membayar harganya, kata Stoltenberg. Putin mengirim pasukan ke Ukraina setelah menyangkal selama berminggu-minggu bahwa dia akan melakukan serangan, sambil membangun kekuatan hampir 200.000 tentara di sepanjang perbatasan negara. Dia juga mengeluarkan pernyataan yang mencemooh tentang hak Ukraina untuk hidup sebagai negara merdeka. Rusia pada Kamis mengambil alih bekas pembangkit nuklir Chernobyl, di mana radioaktivitas masih bocor dari bencana nuklir terburuk dalam sejarah 36 tahun lalu. Tingkat radiasi meningkat di zona pengecualian Chernobyl, pihak berwenang Ukraina mengatakan pada hari Jumat, memperingatkan bahwa penyitaan pembangkit nuklir dengan menyerang pasukan Rusia dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan.